Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin, khususipun Islam lan iman. Kaping kalihipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam untuk keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Monggo sarengan kita bikak kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita acaraken, mugi-mugi dicatat dados salah satunggalipun amal kesaenan kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat At-Taubah masuk ayat 43 nggih. Afallahu angka lima azin talahum, ayat 43 surat At-Taubah. Sampun Bapak Ibu, sampun nggih kita waos ngantos ayat 47 nggih. Dari 43 ke 47 monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadhibin. La yasta'dhinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhiri ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'dhinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Walau aradul khuruja la a'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbaqahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalau wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Bapak Ibu rahimakumullah,
masih melanjutkan tentang perang Tabuk. 60 ayat ini nanti kita akan bahas itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat 43 terkait dengan sebagian orang yang meminta izin kepada Rasul untuk tidak ikut perang. Padahal di pertemuan kemarin perintah Allah itu tegas. Infiru khifafau wa thiqala. Baik kalian merasa ringan maupun berat, berangkat. Artinya ini nggak ada uzur, nggak ada izin yang bisa dibenarkan untuk siapapun. Karena mau dia ringan, mau dia berat, mau dia lagi dalam kondisi longgar maupun tidak, semuanya diperintahkan di perang Tabuk ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut berperang. Nah, di ayat ini, di ayat 43, seakan-akan Allah itu Allah itu seakan bukan menyalahkan Rasul. Di sini redaksinya afallahu angka. Allah memaafkanmu ketika kamu mengizinkan orang-orang yang minta izin untuk tidak ikut berperang. Allah memaafkan itu dari Rasul. Tetapi ini bukan karena kesalahan Rasul, sebab Allah sendiri nanti membela, membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasul itu di ayat 47. Ketika mengatakan law kharaju fikum mazadukum ila khabala itu. Ya, kalaupun mereka keluar ya nggak akan nambah-nambah apapun kecuali ngebut-ngebut, kasarannya seperti itu. Maka di sini Allah mengatakan afallahu anka, Allah memaafkan. Nah, Ibnu Abi Hatim, Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan ayat ini meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Mus'ir, dari Aun mengatakan hal sami'tum bi mu'atabatin ahsanu min hadza. Kalian pernah enggak mendengar napa nggih mu'atabah niku nggih. Cara Jawane niku dipaidu. Dipaidu niku dinapake? Disalahke atau di napa nggih. Yes dipaidu kerja paidu to nggih. Dipaidu. Bukan dicela juga, ya sedih itu gitu aja. Kalian pernah nggak mendengar mu'atabah yang lebih baik dari ini? Karena bada'a bil afwi qoblal mu'atabati. Allah itu mengawali ayat ini dengan memaafkan terlebih dahulu sebelum maidun. Wis tak ngepura. Ora apa-apa. Ning ngopo kok gitu. Udah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di redaksi ayat berikutnya Allah mengatakan, "Ning ngopo kok mbiyen kae mbok izinkan sakjane." Ngeten. Ana wong niku bahasa Indonesia Jawane ngeten dipaidu ngoten nggih. Jadi Allah memaafkan. Lima azin talahum. Kenapa Muhammad engkau mengizinkan kepada mereka? Seharusnya jangan diizinkan dulu. Hatta yatabayyana laka, sampai menjadi jelas bagimu, menjadi jelas alladzina shadaku, siapa orang-orang yang memang jujur dalam keimanannya.
jujur dalam izinnya. Wa ta'lamal kadzibina, dan supaya kamu benar-benar mengetahui siapa di antara mereka yang berdusta, yang hanya gawe-gawe alasan. Imam Qatadah mengatakan bahwa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitab maido Kanjeng Nabi sebagaimana yang kita dengar. Lalu kemudian di surat An-Nur Allah itu menurunkan rukhsah supaya atau yang memperbolehkan Rasul untuk memberi izin kepada siapa yang dikehendaki. Dalam surat An-Nur ayat 62 Allah mengatakan fa idzasta'dzanuka li ba'dhi sya'nihim, apabila kamu Muhammad memberikan izin kepada mereka karena alasan yang mereka sebutkan, maka fa'zan liman syi'ta minhum, kamu boleh memberi izin kepada siapa yang kamu anggap itu layak untuk diizinkan. Imam Mujahid mengatakan bahwa ayat ini itu turun terkait dengan orang-orang yang mencoba untuk minta izin kepada Rasul supaya tidak ikut perang Tabuk. Harapannya, kata Imam Mujahid, apabila diizinkan ya berarti oke, nggak ikut perang. Tetapi apabila tidak diizinkan, tetap nggak ikut perang. Jadi ada sekelompok orang pada waktu itu yang mencoba minta izin meskipun Allah sudah menegaskan pokoknya mangkat, baik ringan maupun berat, baik senang maupun susah, pokoknya mangkat. Ada sebagian orang yang mengatakan wis dicoba izin karo Rasulullah, gue nek diizini kebenaran, nek ora diizini ya tetap orang mangkat. Ada orang yang modelnya kayak gitu, jadi izin hanya dipakai untuk pembenar saja. Nah ini ciri-ciri orang munafik nantinya. Oleh karena itu di situ Allah mengatakan hatta yatabayyana lakal ladzina shadaku. Ngopo kok langsung bu izinkan? Seandainya nggak bu izinkan akan jelas siapa di antara mereka yang memang benar-benar tulus ketika meminta izin. Wa ta'lamal kadzibina, dan kamu mengetahui siapa di antara mereka yang hanya hapus-hapus ketika meminta izin. Ngeten. Coba seandainya kamu Muhammad tidak mengizinkan siapapun untuk tidak ikut berperang, maka kamu akan mengetahui siapa yang benar-benar taat dan siapa yang hanya berbohong saja. Karena pentolan-pentolan orang munafik waktu itu dasarnya memang males gitu. Tapi mencari-cari cara supaya tidak bisa ikut perang. Salah satunya yaitu cara yang paling mudah dan legal adalah minta izin kepada Rasulullah. Tetapi terhadap izin itu Allah sudah memaafkan. Karena memang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah juga. Nanti di ayat 47. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan ini, ketika Allah itu sudah mengatakan afallahu anka, Allah itu telah memaafkan. Memaafkan di situ itu maksudnya menghapus. Sebagaimana kita berjalan di misalnya di pasir atau di pantai, lalu kemudian bekas telapak kaki kita itu dihilangkan oleh ombak yang datang atau dihilangkan oleh angin ketika kita di padang pasir, itu namanya dihapus. Jadi Allah sudah menghapus kesalahan, artinya ya nggak dianggap lagi, nggak ada kesalahan karena sudah dihapus. Nah ini pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu rahimakumullah begini ketika seseorang itu sudah meminta kepada Allah supaya dihapus dosanya, artinya orang sudah beristighfar, minta ampun kepada Allah karena dia tahu telah melakukan perbuatan dosa kepada Allah.
Maka orang yang sudah minta ampun kepada Allah seperti itu jangan dihina-hina lagi. Jangan disalah-salahkan lagi atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Kenapa? Dia sudah minta dihapus. Kalau kita menghina orang seperti itu, nanti kita akan ditanya, loh, kaitanmu dengan dia itu apa? Wong salah dia itu kan dengan Allah yang Maha Pengampun. Dan dia sudah minta ampun kepada zat yang dia merasa bersalah. Lalu kenapa kamu ngundat-ngundat, kamu tetap menyalah-nyalahkan, tetap menganggapnya sebagai orang yang tidak baik? Wong dia sudah minta maaf. Itu nggak ada kaitannya dengan kita. Ketika ini dosa seseorang langsung dengan Allah. Kalau sudah minta maaf ya sudah. Awak dhewe nggak usah kemudian Allah mbiyen ngene lah. Itu kan dulu. Lah dia sudah minta maaf kok kepada Allah. Zat yang dia salahi. Lah kamu wong orang ngrasa disalahi. Kok ikut-ikut ngoten nggih? Napa niku nyalahke atau yo ngece atau meremehkan. Padahal kamu nggak tahu apakah dia sudah dimaafkan atau belum. Kan kita ya khusnudzon karena Allah itu zat yang Maha Pengampun. Jadi terhadap saudara kita siapapun itu, kalau dia melakukan perbuatan dosa kepada Allah, kalau dia sudah minta ampun kepada Allah, itu jangan disalah-salahkan. Cara yang benar adalah kita bantu orang itu supaya dimaafkan oleh Allah dengan cara ya kita mendoakannya. Ya, misalnya ada orang yang bilang, ya kula ampun nyesel, kula ampun tobat. Ya sudah, ketika kita mendengar kayak gitu, kita percaya atas pernyataannya, lalu kemudian kita mendoakan, moga-moga ditampa ya tobatmu. Harusnya kita begitu. Orang kemudian dosa ngono tobaté ping pira ora iso, enggak boleh seperti itu. Karena kesalahan orang itu kepada Allah, bukan kepada kita. Ketika dia sudah minta maaf kepada yang dia salah, ya sudah, kita sebagai penonton mengetahui bahwa wong kuwi wis njaluk ngapura, kita khusnudzon dia dimaafkan oleh zat yang Maha Pemaaf. Maka sebagaimana Allah itu menghapus kesalahannya, kita pun juga menghapus penilaian kita yang tidak benar. Nah, isih ngundat-ngundat itu berarti urung dihapus, atau menghapusnya kuwi cara cah sekolah ya urung resik. Setipe lek nyetep urung resik. Nah, kadang-kadang kita ini masih terbawa oleh cerita masa lalu seseorang, padahal dia sudah bertobat. Kita nggak boleh menghakimi orang itu dari masa lalunya ketika dia sudah bertobat kepada zat yang memang dia merasa bersalah. Tugas kita minimalnya, paling tidak itu mendoakan supaya diterima tobatnya. Selain itu kita serahkan kepada Allah. Kita berhusnudzon, wong wis njaluk ngapura kok. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, yen awak dhewe memang wis ngaku ngepura, ya wis tak sepura. Itu artinya tak busek, tak hapus sebagaimana ombak itu menghapus telapak kaki kita. Apakah ada bekasnya? Ya enggak ada. Ketika kita sudah memberi maaf, ya sudah berarti plong hilang. Kembali kosong-kosong. Lah nek memaafkan ning tak ngepura ning aku ora bakal lali. Lho ngepura model apa? Ora bakal lali. Sehingga ya itu bukan maaf yang 100%. Karena kata afa maksudnya itu menghapus. Yang namanya menghapus, ketika menghapus itu memang benar-benar bersih, maka ya enggak ada lagi asarnya. Kalau masih ada bekasnya berarti ya menghapusnya tidak sempurna. Nah, ini pelajaran menurut saya penting ya, yang perlu kita pahami bersama. Nah, Allah sudah memaafkan napa niku Nabi Muhammad terkait dengan hal ini. Maka kan
salah satu riwayat ya, mengatakan di ayat berapa nih kok Allah kan juga sudah memaafkan orang-orang yang pada saat perang Uhud ya, di surat Al-Imran, betul di surat Al-Imran. Pada saat perang Uhud itu kan ada beberapa sahabat ketika umat Islam terdesak itu sampai melarikan diri sampai ke Madinah lagi. Loh, salah satunya itu sahabat Khalifah Utsman bin Affan. Itu beliau ikut melarikan diri sampai Madinah. Itu diundat-undat oleh salah seorang ketika beliau menjadi khalifah. Di hadapan Abdullah ibnu Umar. Lalu Abdullah ibnu Umar mengatakan, lah terkait dengan sahabat Utsman yang melarikan diri pada saat perang Uhud sampai ke Madinah, yaitu kan Allah sudah memaafkannya. Kenapa kamu harus mencela seseorang yang dosanya sudah dimaafkan oleh Allah? Hakmu apa? Gitu. Wong kamu ya nggak ada apa namanya, ya nggak ada peran di situ. Ketika dia sudah minta maaf, ketika Allah sudah memaafkan, ya sudah. Nah, kadang-kadang hal yang kayak gini itu kita masih merasa berat. Menilai orang itu dari biyene piye. Oh, biyene piye. Allah biyen ngono, enggak tahu sekarangnya. Nah, kita harus melihat kondisi sekarangnya dan kita harus husnudzon kepada saudara kita. Kita kembali ya di ayat 44 berarti. Allah kemudian menegaskan, karena tadi sebenarnya orang-orang yang minta izin itu hanyalah sebagai trik politik mereka supaya boleh tidak atau legal untuk tidak ikut perang Tabuk. Karena mau diizinkan mau enggak, mereka yang minta izin itu sebenarnya ya memang enggak mau ikut perang. Maka di sini Allah memberitahu bahwa orang yang minta izin pada saat perang Tabuk ini tiada lain adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di perang Tabuk ini Allah mengatakan, la yasta'zinu kallazina yu'minuna billahi wal yaumil akhiri ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah minta izin kepadamu Muhammad orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir minta izin untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Jadi enggak ada orang yang memang dia iman kepada Allah dan kepada hari akhir kok minta izin untuk tidak ikut jihad dengan baik dengan harta maupun jiwa mereka. Jadi ora ana ceritane wong sing iman ki ora gelem jihad. Itu ora ana ceritane. Kenapa? Kok orang yang beriman itu nggak mungkin menolak jihad? Kata Imam Ibnu Katsir di sini, li'annahum yarawnal jihada qurbah. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir melihat, menganggap jihad itu sebagai bentuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu adalah ibadah, maksudnya izin. Ketika itu adalah bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah, masa ya kemudian males-malesan? Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak akan minta izin. Sehingga nanti di ayat berikutnya dikatakan ya sing izin itu berarti wong sing ora iman. Karena logikanya seperti ini nggih Bapak Ibu rahimakumullah.
Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, dia tahu bahwa tujuan akhir dalam hidupnya itu bertemu Allah dalam kondisi yang baik. Entah mendapat surga dan atau mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan tujuan utamanya dalam hidup ini. Nah, ketika ada peluang untuk mempercepat supaya mendapatkan tujuan atau supaya segera meraih tujuannya, maka orang yang memang benar-benar yakin tujuannya itu bertemu Allah, masuk surga, mendapat ridhonya, ketika ada seruan untuk jihad yang bisa saja itu sampai mengorbankan nyawanya, kira-kira semangat apa betul? Pasti akan semangat karena oke, ini peluang untuk mempercepat kalau memang iya segera bertemu dengan Allah, itu tujuan akhirku. Maka ketika disuruh perang, ya siap sedia, ya lendang gage-gage dengan berharap bahwa semoga ini akhirku, semoga ini jatah perjumpaanku atau waktu perjumpaanku dengan tujuan utamaku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang tidak semangat berperang berarti dia nggak meyakini bahwa tujuan utama hidupnya itu untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat jelas, gambarannya seperti itu. Meskipun dia mengaku iman, tapi dari situ terlihat kebohongan mereka. Nah, memang beriman, ya akan semangat. Karena segera menjemput, misalnya kalau itu memang waktu ajalnya, akan segera menjemput ajal, bertemu dengan Allah, itu tujuan akhirnya. Lagi pula karena yang memerintahkan itu Allah, kan Allah di ayat 40 ya, Allah mengatakan pokoknya mangkat, entah kamu berat atau tidak, pokoknya mangkat. Itu kan yang memerintah Allah. Kenapa orang-orang itu kok izinnya kepada Rasul, nggak kepada Allah? Nah, memang benar-benar minta izin. Kudune kan ya Allah, kalau izinkan ya Allah. Yang memerintahkan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gini wow. Jadi sebenarnya mereka minta izin itu hanya untuk ben formal saja. Kenapa? Lames. Lagi, sekarang ini pokoknya ya gurapos apa saja. Maka di akhir ayat 44 itu Allah mengatakan wallahu alimum bil muttaqin. Allah itu zat yang maha mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa, yang benar-benar mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu Allah Maha tahu. Meskipun secara zahir kita koyok-koyok menampakkan sebagai orang yang bertakwa, Allah itu tahu batin kita, tahu motivasi kita. Dek orang ngaji misalnya ngopo awake dhewe izin nganti banyak izin yang kita sampaikan, Allah yang ngerti jeruane awake dhewe sajane kaya apa. Lah gayane ngono asline gur males tok. Lah misale ngaten niku Allah tahu. Meskipun izin gini misalnya bisa saja. Tapi Allah alimum bil muttaqin. Maka di ayat berikutnya Allah mengatakan innama yasta'dzinu kallazina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut perang Tabuk itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? La yarjuna thawaballahi fid daril akhirati ala a'mali. Mereka itu orang-orang yang tidak mengharap mendapat pahala dari Allah di akhirat atas amal yang mereka lakukan. Artinya enggak meyakini itu. Apa ya bener ngono kuwi, apa ya tenanan. Sebab kalau dia yakin, ya akan gage-gage tadi. Jadi, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang tidak ikut jihad itu tadi, itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir.
wartabat qulubuhum ay syakat fi sihhati ma ji'tahum bi. Mereka itu orang-orang yang meragukan Muhammad atas kebenaran apa yang kamu bawa kepada mereka. Hatinya itu masih ragu, belum yakin. Jadi awak dewi itu ketika mendapat informasi, itu kan kita olah dulu di dalam otak. Kita debat di situ, kita membuat premis-premis, lalu kemudian kita membuat kesimpulan. Setelah kita mantep, merasuk ke dalam hati, ketika sudah merasuk ke dalam hati itu menjadi akidah, sesuatu yang terikat kuat di dalamnya. Sehingga ketika itu sudah menjadi akidah, saat kita meyakini bahwa apapun yang disampaikan oleh Allah itu benar, maka apapun yang Dia perintahkan itu segera kita laksanakan. Itu ketika sudah menjadi akidah. Tapi kalau masih ada ragu di dalam pikiran kita, belum merasuk ke dalam hati, ketika kita mendapatkan instruksi dari Allah, kita masih mikir, tenan apa ora, iki nguntungke apa ora. Nah, orang kalau napa niku sudah memiliki akidah, keimanan kepada Allah, itu tanpa lewat pemikiran, karena dia sudah tahu betul bahwa apa yang diperintahkan Allah itu pasti benarnya. Orang usah mikir meneh. Kalau hatinya masih ada keraguan, pasti yang main adalah otak. Ketika otak akan mempertimbangkan untung dan rugi. Ya kasarannya seperti ini gambarannya, guys. Kalau saya Mutawali Syarawi di dalam khawatirnya beliau menggambarkan kayak gini. Anak kecil itu yang nggak tahu bahwa nopo niku lilin itu panas, awalnya dia akan memegang lilin itu. Pertama kali, pengalaman pertama, dia akan memegang lilin itu. Setelah dia tahu bahwa lilin itu panas, maka sejak saat itu dia akan meyakini di dalam hatinya dan gak akan pernah ragu bahwa aku gak akan menyentuh itu karena itu panas. Dia merasa mikir dia ketika melihat lilin atas pengalaman pertama yang sudah tertanam kuat di dalam hatinya menjadi sebuah akidah. Ketika melihat lilin menyala yang kedua kali, dia gak perlu mikir lagi, iki panas apa ora ya? Iki panas apa ora ya? Nggak ada keraguan di dalamnya. Setiap kali dia melihat lilin, akidahnya langsung muncul bahwa itu panas, maka jangan kamu pegang. Itu akidah, keyakinan. Tapi ketika masih kita meragukan, jane panas apa ora ya, tak coba neh, panas apa ora ya, itu wartabat qulubuhum. Hatinya itu masih ragu. Nah, orang yang seperti itu, yang hatinya masih ragu kayak gitu, dia bukan orang yang beriman. Karena iman itu yakin di dalam hati, menjadi sebuah kekuatan yang diikat kenceng. Akidah itu kan sesuatu yang uqidah, sesuatu yang diikat, sehingga nggak akan lepas. Ya kalau saya lepas kayak gitu, ya berarti belum iman. Maka di akhir ayat itu Allah mengatakan, fahum fi raibihim yataraddaduna. Mereka itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang hatinya masih ragu itu, mereka ini dalam keraguannya itu bimbang terus. Kadang-kadang perintah Allah itu masuk ke dalam hati, tapi di kadang-kadang yang lain isa dipikir tenan apa ora. Jadi bolak-balik. Kadang sampai hati, kadang naik masih di napa niku di akal. Dipikir-pikir, di luman lamun, di tenan apa ora, iya apa enggak, dan seterusnya. Itu bedanya orang yang beriman dengan orang yang belum iman. Ketika kita iman kepada Allah dan hari akhir, maka atas dasar keimanan kita itu apapun yang diperintahkan oleh Allah, awak dhewe tanpa mikir, karena kita sudah mengimani Allah. Kita sudah mempercayai di awal bahwa lilin itu panas, sehingga nggak perlu mikir lagi. Apapun yang diperintahkan, nggih,
Sami'na wa ata'na. Ketika kita masih memproses perintah Allah itu lewat pikiran kita, ngono iki tenan apa ora, bener apa ora, engko aku piye, itu belum iman Bapak rahimakumullah. Karena masih melibatkan keraguan di situ. Ya sekali lagi wong sing iman kuwi tanpa berpikir panjang segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak melewati proses berpikir. Karena sudah di awal dia memikirkan itu dan meyakininya menjadi sebuah akidah, sesuatu yang diikat, ditanam kuat di dalam dirinya. Kalau belum, maka ada yang ngoten niku. Sok ya mantep, sok ora mantep, sok yakin, sok ora yakin. Ngoten nggih. Sok langsung nglakoni, sok mikir-mikir. Itu ya tarot dadu. Nah, kita berharap semoga ya enggak seperti itu. Misalnya diperintah kon sedekah, mikir-mikir ngene tenanan apa ora, nglumpuke duit angel terus kon sedekah abot iki lah. Itu ya tarot dadune. Karena enggak meyakini akan adanya pahala kebaikan dari sedekah tersebut. Kalau dia meyakini ya sudah, sapa sih sing iso ngasih dalam tanda kutip bunga ngoten nggih sampai 700%. Saya 700 kalinya kan enggak ada yang bisa melipatkan kayak gitu. Dan yang lain-lain lah, itu bedanya nggih. Kadosé pun hampir isak nggih, kita akhiri dulu sampai di ayat 45. Besok yang 46 dan 47 insyaallah kita lanjut di pertemuan depan. Jadi intinya tadi nggih, awak dhewe kalau sudah memaafkan itu ya sudah benar-benar dihapus. Ketika seseorang itu sudah minta maaf kepada Allah atas dosanya, kita jangan pernah mencela orang itu. Karena urusannya dengan Allah sudah selesai. Urusan kita dengan dia apa? Wong dia sudah minta maaf kepada Allah. Mestinya kita membantu saudara kita seperti itu dengan cara mendoakannya. Nah, pelajaran yang kedua, orang yang beriman, ketika diperintah oleh Allah itu enggak pakai mikir, baik pendek maupun panjang. Karena dia sudah meyakini bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah itu pasti benarnya, itu pasti baiknya. Dan apapun yang dilarang oleh Allah itu pasti tidak baik. Kalau kita masih melalui proses pemikiran, proses penalaran, berarti imane awak dhewe niku belum benar-benar tertanam kuat di dalam hati sehingga sok naik turun ngoten. Kadang langsung meresap ke dalam hati, kadang masih dipikirkan. Insyaallah ngoten mugi-mugi niki manfaat. Nyuwun apunten apabila wonten kelentak-kelentunipun sesarengan kita akhiri kanthi waosan hamdalah lan kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.